Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok Waalaikumsalam. 7 pada mata kuliah silvikultur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tebang pilih dengan permudahan alam THPA. Next, di sini saya beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Imanul Haki, kedua ada Karta Prayoga, ketiga ada Muhammad Arhan Padilah, keempat ada Muh Anwar Prayuda, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Rizky Ramdhani Saputra. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan sistem tebang pilih dengan permudahan alam yang akan dijelaskan oleh Karta Prayoga. Mic yoga mic. On mic yoga, on mic. Baik, di sini saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sistem tebang pilih dengan permudahan alam atau disingkat dengan THPA. Jadi sistem silvikultur ini berasal dari Malaysia. Di Malaysia banyak digunakan memanen pohon di hutan alam produksi di Malaysia, atau bisa disebut juga Malayan clear filling over natural regeneration. Dan sistem ini telah disesuaikan dengan kondisi hutan alam produksi di Indonesia beberapa tahun terakhir, menurut Dirjen Kehutanan pada tahun 1976. Dan juga di sistem silvikultur THPA ini dibahas pada keputusan Menteri Kehutanan nomor 11 garing Menhut 2 garing 2009 tentang silvikultur di IUPHHK pada hutan produksi pada tahun 2009. Di sana ada 5 sistem silvikultur yang salah satunya adalah sistem silvikultur tebang habis permudahan alam atau THPA. Selanjutnya, Baik, nah di sini tujuan dari penerapan sistem THPA ini menurut Nurhayati yaitu memiliki tujuan dari penggunaan sistem tebang habis permudahan alam adalah meningkatkan hasil lahan dan kualitas lingkungan serta membangun hutan yang lebih seragam dan memiliki efisiensi bagi anggaran. Nah, selanjutnya itu adalah konteks dari THPA itu sendiri. Mohon untuk kembali ke slide yang kedua. Nah, di sini memiliki konteks adalah seluruh pohon yang berada pada suatu area atau suatu petak itu ditebang secara habis, dan selanjutnya untuk penanaman kembalinya itu tidak dilakukan, namun dia mengharapkan permudaannya itu dilakukan oleh alam itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari manusia. Next. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan dan kelemahan dari sistem THPA ini. Yang pertama, keunggulannya yaitu adalah sistem ini tergolong efisien dikarenakan alat dan tenaga kerja yang digunakan atau yang difokuskan itu kepada suatu area atau suatu blok kecil dan merupakan metode yang sederhana, praktis dan mudah menurut Hanifah 2024. Dan juga keunggulannya di sini pada biaya, dikarenakan tidak dilakukannya penanaman kembali, jadinya biaya untuk penanaman itu bisa diminimalisir. Selanjutnya kelemahan. Nah, tadi banyak keunggulan dari penerapan THPA, namun banyak juga kelemahannya. Yang pertama di sini adalah pohon-pohon yang belum berkayu atau pohon-pohon yang masih kecil, itu ketika pohon besar itu ditebang, itu akan merusak dari pohon-pohon kecil itu sendiri, sehingga anakan-anakannya itu bisa
memungkinkan bisa mendapatkan kemungkinan terbesar rusak dan tidak bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Selanjutnya itu adalah biji untuk permukaan alam ini tidak terjamin dikarenakan rendahnya atau tidak adanya potensi sumber biji dari hutan di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah proses kecambah permukaan alam akan terlalu terbuka terhadap sinar matahari langsung sehingga mungkin akan banyak yang mengalami kematian. Nah, selanjutnya juga itu adalah pohon yang menyusun hutan dari hutan permukaan alam akan memiliki umur yang beragam sehingga tidak menjadi hutan yang seragam. Dan selanjutnya perlindungan yang memadai misalnya dari gangguan ternak, tidak adanya perlindungan dari beberapa pihak atau suatu pihak yang melakukan sistem THPA ini, tidak ada perlindungan untuk anakan-anakan dari bibit tersebut. Next. Baik, selanjutnya contoh penerapan sistem THPH di Indonesia ini di areal HPH PT Sukmajaya Makmur menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan peranan sektor kehutanan dalam perekonomian sekaligus menjaga kelestarian produksi dan fungsi ekologis hutan alam produksi. Sistem THPA ini dilakukan dengan cara menebang habis suatu areal dan membiarkan permukaan alami tumbuh kembali sehingga regenerasi hutan dapat berlangsung secara alami. Next. Berikut hasil dan tantangan sistem THPA. Yang pertama itu hasil implementasinya itu produktivitas dan ekonomi sistem THPA dapat meningkatkan peranan sektor kehutanan dalam perekonomian negara karena metode ini sederhana, murah, dan praktis. Yang kedua yaitu regenerasi alam. Jika syarat permukaan alam terpenuhi, maka tersedia cukup anakan alami. Regenerasi hutan dapat berjalan tanpa penanaman buatan. Namun, keberhasilan sangat tergantung pada kondisi awal sebelum tebang habis. Yang ketiga, kerapatan tegakan. Studi menunjukkan bahwa pada beberapa lokasi struktur dan kerapatan vegetasi setelah pemanenan masih dapat terjaga baik jika dilakukan dengan pengawasan dan perencanaan yang tepat. Yang kedua itu tantangan dari implementasi THPA. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Tebang habis menyebabkan terbukanya lahan secara luas, menghilangnya penutup tanah, mengubah iklim mikro, dan memperbesar risiko tumbuhnya gulma seperti alang-alang. Yang kedua, erosi dan longsor. Perlindungan tanah terhadap erosi berkurang drastis, terutama di lahan miring. Tanah menjadi lebih rentan terhadap longsor dan kehilangan unsur hara akibat terputusnya siklus zat hara. Yang ketiga, risiko kebakaran. Lahan terbuka jika lebih mudah terbakar karena meningkatnya suhu dan paparan angin, apalagi jika diikuti praktik perladangan berpindah. Yang keempat, keragaman hayati. Hutan hasil THPA cenderung sumur dan seragam sehingga kurang resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kelima, permasalahan permudaan. Jika permudaan alami gagal, misalnya karena kurangnya benih atau anakan, maka diperlukan penyulaman atau penanaman ulang yang memerlukan biaya dan tenaga tambahan. Yang terakhir, estetika dan sosial. Secara estetika, bekas tebangan habis terlihat kurang menarik dan dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak ada pengolahan pasca tebang yang baik. Baik, di sini ada perbandingan antara sistem THPA dengan sistem THPB. Sistem tebang habis dengan permudahan alam, sistem THPA dimulai dengan
penebangan habis hutan alam dan penyerahan pemudaannya pada area yang telah ditebang kepada alam. Sistem ini sangat bergantung pada sumber biji dari hutan sekitarnya untuk permudahan alami di area bekas tebang, pemeliharaan, dan pengamanan berbagai gangguan. Di sisi lain juga ada beberapa faktor kesulitan untuk penerapan sistem THP ini yang seperti yang disebutkan tadi, seperti penebangan pohon yang belum berkayu. Yang kedua, sumber biji yang regenerasi alam tidak terjamin. Yang ketiga, anakan dan kecambah hasil pemuda alami seringkali terlalu terbuka terhadap sinar matahari. Yang keempat, pohon-pohon yang tumbuh dari permudaan alam memiliki umur yang beragam. Dan kelima, tanpa perlindungan yang memadai dan gangguan seperti ternak. Untuk sistem THPB telah banyak digunakan dalam pengusahaan hutan taman di Indonesia seperti hutan jati dan pinus di Pulau Jawa. Tegakan itu ditebang habis setelah mencapai daur, misalnya 50 tahun dan tanah di sekitarnya ditanami kembali. Sistem ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik per hektar dibanding dengan sistem tebang pilih karena umurnya seragam. Hasil panen pada saat umur tebang akan mudah dihitung. Sistem THPB ini belum. Sistem THPB ini menghadapi masalah memperlakukan pohon yang tumbuh secara alami di bawah tegakan, apakah akan ditebas atau dibiarkan hidup. Setiap sistem silvikultur memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Next. Baik, kesimpulan dari diskusi kami itu adalah tebang pilih dengan permudaan alam atau THPA ini merupakan salah satu dari sistem silvikultur di Indonesia. Sistem tebang pilih dengan permudaan alam atau THPA ini menekankan penebangan seluruh pohon dalam satu petak tebangan dan mengandalkan regenerasi secara alami. Pemahaman ini mencangkup dalam aspek teknis, ekologis, dan pengelolaan yang menjadi penerapan dalam sistem ini. Keunggulan sistem tebang pilih dengan permudaan alam atau THPA ini seperti kemudahan pelaksanaan, biaya yang rendah, dan efektivitas dalam pelaksanaan sistem ini. Di sisi lain, mahasiswa mampu memahami kelemahan sistem tebang pilih dengan permudaan alam. Ini memiliki resiko kegagalan regenerasi, terbatasnya kontrol jenis pohon yang tumbuh, dan potensi kerusakan ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan kepada kelompok yang terkait. Silakan. Baik, saya mau bertanya sedikit terkait yang telah dipresentasikan. Kira-kira mengapa keberhasilan implementasi sistem THPA sangat bergantung pada ketersediaan permudahan alami? Dan apa saja risiko jika syarat tersebut tidak terpenuhi? Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Keberhasilan sistem THPA sangat bergantung pada ketersediaan permudahan alami karena sistem ini tidak melakukan penanaman kembali secara buatan. Regenerasi hutan diserahkan sepenuhnya kepada alam. Jika jumlah bibit atau anakan alam di lokasi tebang tidak mencukupi, maka pembentukan hutan baru akan gagal. Risiko jika syarat ini tidak terpenuhi, kegagalan seperti kegagalan regenerasi, erosi tanah karena tidak adanya penutupan lahan, peningkatan suhu mikro karena hilangnya tajuk pohon, dan lain sebagainya.
Udah cukup untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Saya mau bertanya, Silakan. Oke, jadi di sini saya mau menanyakan bagaimana sih dampak penerapan sistem THPA terhadap keanekaragaman hayati dan struktur ekosistem hutan jangka panjang, khususnya itu di wilayah Indonesia. Tadi kan pertanyaannya bagaimana dampak penerapan sistem THPA terhadap keanekaragaman hayati. Nah, penerapan sistem THPA berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati karena hasil regenerasinya cenderung menghasilkan tegakan sumur dan homogen. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kerentanan ekosistem dan berkurangnya fungsi ekologi hutan, seperti perlindungan tanah, siklus air, dan habitat satwa liar. Di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sistem ini perlu diterapkan dengan sangat hati-hati, serta harus disertai pemantauan dan perlindungan yang ketat untuk memastikan keberlangsungan ekosistem. Bagaimana dengan Saudara Dias? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Silakan pertanyaan kami buka lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silahkan. Baik, di sini apa saja keunggulan dan kelemahan utama dari sistem silvikultur tebang habis dengan permudaan alam THPA dibandingkan dengan sistem tebang habis dengan pemudaan buatan THPB. Baik, sekian. Baik. Mungkin ini saya akan menjawab. Nah, di sini sistem THPA itu memiliki keunggulan yang berupa efisiensi tenaga dan biaya dikarenakan tidak memerlukan penanaman kembali secara buatan, melainkan mengandalkan permudaan alami dari biji atau tunas yang sudah ada di hutan. Nah, selain itu metode ini juga dianggap sederhana, praktis, dan berpotensi menghasilkan tegakan yang baik dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan tegakan sebelumnya, yaitu yang mana tegakan ini bermanfaat bagi industri kayu. Namun dari beberapa keunggulan tersebut, di sini juga dia memiliki kelemahan yang cukup signifikan. THPA ini sangat bergantung pada kesediaan sumber biji di sekitar lokasi tebangan. Jika sumber biji atau anakan sedikit atau tidak tersedia, regenerasi sumber biji atau anakan tersebut akan gagal. Selain itu, resiko kerusakan ekologisnya juga memiliki resiko yang tinggi, yaitu seperti kematian anakan karena paparan sinar matahari langsung, serangan gulma, kebakaran, serta gangguan dari ternak dan satwa liar juga tinggi. Dibandingkan dengan THPB yang terencana dan sistematik dengan penanaman kembali, THPA ini lebih rawan terhadap ketidakpastian hasil regenerasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Cukup. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.